البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babut tasi'u wa tis'un, bab yang ke-99. Insyaallah masih pagi. Bab istihbabi taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Disunnahkannya mendahulukan yang kanan di setiap perkara, pada setiap perkara yang masuk dalam bab pemuliaan. Baik. Berarti bukan di seluruh perkara, namun di dalam perkara-perkara yang memiliki kemuliaan. Kalau wudu, jelas Rasulullah mencontohkan wudu apa? Tangan kanan, kaki kiri, yang memang mungkin untuk dibagi kanan dan kiri. Kalau untuk wajah mungkin tak mungkin. Ya sudah, langsung dua-duanya sebagai langsung apa? Dua tangan mengusap, mencuci semuanya. Demikian pula mengusap kepala, bukan kanan dulu baru kiri, tapi langsung seperti contoh Nabi. Wal ghusl, mandi, juga dicontohkan seperti itu. Untuk bagian yang mungkin dibuat kanan dan kiri, maka dibuat kanan dan kiri. Wat tayammum, demikian pula tayammum. Walaupun untuk tayammum tentunya sangat senang aja ya. Dua tangan sekaligus saling mengusap kanan dan kiri, telapak tangan itu. Dan wajah, kalau wajah tak perlu dibagi. Wa lubsis saub, memakai pakaian. Ini ma'ruf, hadisnya sahih. Yaitu apa? Yang kanan lebih dahulu dimasuki, baru yang kiri. Wa na'al, yaitu intial, memakai ini lubsin na'al, berarti memakai slipper, ya, yang kanan, baru kemudian yang kiri. Wal khuf, demikian pula khuf, yaitu kasut yang menutup buku lali, menutup mata kaki. Wasarawil, memakai seluar, memakai celana kalau orang Indonesia bilang. Wa dukhulil masjid, masuk ke masjid. Maksudnya gimana? Pintu kanan kah? Bukan, maksudnya apa? Kaki kanan. Iya. Tapi melepaskan slipernya apa? Kaki kiri. Tapi ini sunnah, bukan kemudian apa? Memberat-beratkan diri. Ini mustahab. Apa yang dimudahkan, dan insya Allah ini masih mudah aja. Wasiwak, bersiwak sebelah kiri. Salah. Ini khilaf. Memang sejak dulu ulama khilaf. Kalau di sini Imam Nawawi beliau merajihkan apa? Yang kanan, bersiwak. Adapun kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau merajihkan kiri. Kenapa? Yang namanya siwak ini bersuci, membersihkan kotoran, maka dia adalah kiri. Karena namanya membersihkan kotoran kan seringnya pakai tangan kiri. Adapun Imam Nawawi mengatakan siwak bukan hanya membersihkan kotoran, tetapi ini ibadah maksudah, bahkan sunnah muakkadah. Maka dia adalah menggunakan tangan kanan dan bagian kanan juga. Siwak itu dia dengan kayu arak posisi. Nah, itu khilaf, apakah siwak itu wajib hanya dengan kayu arak ataukah boleh dengan kayu-kayu yang lain? Khilaf di kalangan para ulama, tapi jumhur mengatakan yang sifatnya sama boleh. Intinya adalah kayunya itu memiliki apa? Semacam serabut itu ya, rambut-rambut itu yang boleh untuk mengusap, boleh untuk menggosok gigi. Berarti kalau yang dari kayu jati jangan, nggak ada bulunya kan dia. Kalau belum gigi? Para ulama mengatakan masuk di dalamnya. Jadi tidak diwajibkan dia, karena Nabi tidak mengatakan siwak itu dari kayu arak. Cuma karena mudahnya di masa itu kayu arak memang dia berbulu, maka itu yang dipakai. Sekarang dah ada huruf gigi yang buat dari siwak. Boleh, kata para ulama boleh. Cuma apa, mungkin orang akan nampak aneh gimana menyikat gigi pakai apa itu brus gigi Pepsodent di depan umum di masjid. Tapi kalau siwak mungkin orang tetap nilai ini ibadah, enggak masalah. Masalah boleh, tak masalah. Waliktihal, yaitu bercelak, ya, yang kanan dahulu baru yang kiri. Wa taklimil atfar, ini khilaf sejak dulu. Yaitu apakah ini ibadah maksudah, memang diniatkan sebagai ibadah, ataukah sekedar membersihkan kotoran? Karena apa? Rasulullah SAW menyamakan ini dengan apa? Membuang beberapa kotoran, istilahnya sesuatu yang kotor. Tapi barang siapa mengatakan ini bagian dari ibadah maksudah, maka sunnahnya adalah
yang kanan lebih dahulu. Namun barang siapa merojihkan ini masuk dalam bab membuang sesuatu yang kotor, maka memang memotong dari yang kiri lebih dahulu. Dengan tangan yang mana? Ya jelas perlu dibalik kan. Kalau tangan kiri yang kukunya sedang dipotong, jelas kita pakai tangan kanan memegang pemotongnya. Tak mungkin dua-duanya dengan tangan kanan misalkan, atau dengan kiri. Iya, kuku yang kotor yang panjang itu, ini bagian dari fitrah. Di sini zahirnya Imam Nawawi beliau merojihkan yaitu ini ibadah maksudah, betul-betul ibadah yang diniatkan, dikhususkan, bukan sekedar menghilangkan kotoran. Makanya demikian pula qasus syarib, yaitu memotong kumis, yaitu yang kanan lebih dahulu. Wa natfil ibad, yaitu mencabut bulu ketiak, itu juga kanan lebih dahulu. Wa halqir ra's, dan beberapa dalil menunjukkan mencukur rambut ini juga bagian dari ibadah. Maka sebelah kanan. Dia mencabut bulu ketiak kan? Iya. Sebagian orang dia sakit. Kalau cukurnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan mencabut itu sakit bagi saya, maka saya lebih suka mencukur, yaitu pakai alat. Walaupun nanti resikonya akan berontak, dia nanti tubuh jadi kasar dan keras. Resikonya nanti lebih mencucuk-cucuk. Ya semampunya, fattakullah mastata'tum. Yang penting jangan dibiarkan dia tidak diapa-apakan, tumbuh semeter 2 meter, naudzubillah, mengerikan. Kemudian wassalami minas shalah. Iya, salam. Walaupun kita tahu yang namanya mengakhiri sholat ini bukan ibadah. Yang ibadah adalah justru sholat atau memulai sholat. Justru ini keluar dari ibadah. Tapi kita tahu bahwasanya salam itu bagian dari ibadah. Makanya salamnya memang menoleh ke kanan, sebagaimana contoh Nabi, ke kanan baru ke kiri. Wal akal, memakan tentunya dengan tangan kanan. Wasyurub, tangan kanan. Wal musafahah, berjabat tangan. Wastilamil hajaril aswad, mengusap hajar aswad. Istilam ya, bukan takbil. Kalau mencium bingung ya gimana mencium berkanan-kanan, jelas tak mungkin dibagi kanan dan kiri untuk yang mulut kita. Wal khuruji minal khala, keluar dari bilik air. Ya, bilik termenung tuh ya. Itu dengan kaki kanan. Kalau masuknya ya dengan baru kaki kiri. Wal akhdhi wal ata, demikian pula mengambil sesuatu, memberikan sesuatu ini dengan tangan kanan, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Hadisnya siapa itu? Salim an Abdullah bin Umar kalau tak salah. Wa ghairi dzalika mimma huwa fi makna, dan perkara-perkara lain yang semakna dengan itu, yang di dalamnya ada kemuliaan, ada nilai ibadah dan nilai kemuliaan. Wa yustahabbu taqdimul yasar, sekarang kebalikannya, disunahkan mendahulukan yang kanan. Ini secara global ya, untuk yang tadi yaitu disunahkan makan dengan tangan kanan. Tapi tentunya tatkala diteliti dalilnya menunjukkan wajib, menyelisihi syaitan, dan perintah Nabi sangat kuat tentang masalah itu. Berarti sebaliknya untuk makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri adalah haram. Kemudian disunahkan mendahulukan yang kiri dari kebalikannya itu. Kalimtikhot, yaitu membuang kahak. Apabila kita membuang imtikhot lewat hidung ya, kita pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan tatkala memegang hidung. Iya. Wal busaq, membuang kahak dari mulut. Anil yasar, nggak tahu ini kenapa pakai jelas kalau masalah membuangnya ke arah kiri, jangan ke arah kanan, memang itu betul dari sisi itu. Wa dukhulil khala, masuk ke bilik air pakai kaki kiri. Wal khuruji minal masjid, keluar dari masjid menggunakan kaki kiri. Walaupun nanti memakai slipernya kaki kanan, ya boleh sambil kita duduk kemudian pakai slipper menggunakan kaki kanan, lebih dahulu kaki kanan. Wa khal'il khuf, melepaskan khuf, ya kaki kiri lebih dahulu. Wan na'al wasarawil, na'al ma'ruf yaitu slipper tadi, alas kaki itu, sandal. Sarawil, melepaskan seluar, melepaskan celana.
wasaub dan keumuman pakaian, walistinja dengan apa? Tangan kiri. Jangan dicampur-campur. Wa fi'lil mustakdzarat dan melakukan perkara-perkara yang menjijikkan, itu dengan tangan kiri. Wa asbahi dzalik dan perkara yang seperti itu. Ayo tamam. Alhamdulillah di sini beliau tidak bicara masalah apa itu? Makan. Yang makan yang tadi di atas. Qala Allah Ta'ala, sekarang dalil-dalilnya dari Quran. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ini fa-nya fa tafsiliyah, perincian tentang peristiwa itu, peristiwa di hari kiamat. Adapun orang yang diberi kitabnya, kitab catatan amalan dengan tangan kanannya, ini sudah isyarat. Al-yamin ini minal yuman, yaitu keberuntungan dan keberkahan. Ini sudah isyarat. Tatkala diberi dengan menggunakan tangan kanan, diterima oleh tangan kanan dia, ini alamat bagus isinya. Maka dia mengatakan kepada orang-orang haum, yaitu ta'alau, kemarilah kalian, isim fi'il amr. Haum. Iqra'u kitabiyah. Asalnya kitabi. Kemarilah kalian, bacalah buku saya. Jelas ini perkaranya jauh lebih besar, lebih mengerikan suasananya daripada anak-anak sekolah yang menerima apa itu hasil eksamen, rapot kalau Indonesia bilang. Kalau hasilnya bagus, tunjuk ke teman-teman nih, saya dapat banyak nih. Yang tak bagus dia akan malu untuk menunjukkan. Ya karena di kelas tidur terus, dapat Z lah, bukan dapat E, Z lambang tidur. Tapi kenapa ada hak di sini kitabiyah? Ini sebagai saja disamakan dengan lafaz-lafaz sebelumnya dan setelahnya yang diakhiri dengan hak, memang hak atau tak marbutoh. Al-ayah ini menunjukkan untuk perkara yang berupa pemuliaan itu dengan tangan kanan. Wa qala ta'ala fa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ini fa-nya juga tafsiliyah. Setelah Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa kuntum azwajan salasah. Kalian menjadi pasangan yang tiga. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada apa itu? As-sabiqunal muqarrabun. Adapun fa ashabul maimanah, ini masdar mimi. Orang-orang yaitu golongan kanan, ma ashabul maimanah. Ini soal li ta'zim, yaitu alangkah hebatnya ashabul maimanah itu. Ya, mereka hebat dengan taufik dari Allah, sabar di dunia, setia memegang tauhid, setia memegang sunnah, tidak larut kepada golongan-golongan yang tidak kokoh dalam memegang tauhid dan sunnah dan ketaatan. Maka orang yang bersabar seperti ini dipuji oleh Allah Ta'ala. Ma ashabul maimanah. Ini soal ta'ajubiyah, yaitu merasa kagum, walaupun itu adalah hasil dari taufik Allah Ta'ala sendiri. Alangkah hebatnya ashabul maimanah. Kenapa diulang? Asalnya kalau menurut lughah yang biasa, yaitu fa ashabul maimanah mahum, bagaimana keadaan mereka. Tapi kenapa diulang? Ini pengulangan itu adalah lit ta'zimi wat tafkhim. Ma saja lit ta'zim ditambah dengan pengulangan lafaz. Seperti apa? Misalkan dalam Quran ini banyak, dalam juz amma banyak sekali kita dapatkan seperti itu. Misalkan apa itu ya? Pengulangan-pengulangan seperti itu tuh. Lafaz yang diulang. Kalau dalam juz amma contohnya yang mana ya? Malah terlupakan. Yang ingat malah ayat yang lain. Misalkan fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum, diulang. Maka mereka Fir'aun dan bala tentaranya diliputi oleh sesuatu yang meliputi mereka. Kenapa tak disebutkan diliputi oleh Laut Merah? Ini li ta'zim. Saking besarnya tak mampu disebutkan seakan-akan. Maka diulang. Mereka diliputi oleh sesuatu yang meliputi mereka. Baik. Karena terlupakan untuk contoh yang dalam juz amma tentang apa? Pengulangan lafaz seperti itu. Coba ya kita lihat apakah senang apa? Nah itu betul, itu contoh bagus.
diulang. Pengulangan untuk apa? Untuk ta'zim. Menggunakan apa? Diulangnya lafaz apa? Ta'lamun, yaitu li ta'zim. Ada contoh yang banyak insya Allah dalam juz amma itu polanya adalah pertanyaan. Nah ini was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Asalnya kan was-sama'i wat-thariq wa ma adraka ma hu. Asalnya, tapi ternyata diulang lafaz thariq untuk menunjukkan besarnya masalah ini. Baik, demi langit dan yang bintang yang mengetuk di malam hari. Tahukah engkau apa itu bintang yang mengetuk di malam hari? Baik. Di masa itu mungkin belum ketahuan. Nah, sekarang terbukti dari cerita orang-orang yang katanya naik ke sana, terbukti kebenaran Quran. Memang ada bintang yang polanya adalah berupa apa? Denyutan. Memiliki apa? Ada semacam pulsa yang terulang-ulang. Baik. Surah Al-Qadr ini. Apa itu? Surah Lailatul Qadar. Hawa itu masuk di situ juga. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya diulang. Bukan wa ma adraka ma hi. Ini menunjukkan apa? Li ta'zim, pengagungan. Tamam, tepat. Kemudian wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kedua adalah golongan kiri. Tayyib, kiri, bukan maisarah tapi masy'amah dari syu'am, yaitu kesialan. Ini sudah isyarat mereka akan mendapatkan kesialan. Ma-nya di sini ta'ajubiyah, yaitu saking besarnya kesialan mereka sampai dipertanyakan. Alangkah sialnya golongan kiri itu. Tahukah engkau siapa golongan kiri? Bukan apa itu mahum, tapi apa? Mahi. Ma ashabul maimanah. Ma ashabul mas'amah. Diulang menunjukkan betapa beratnya dan betapa besarnya kesialan mereka. Saking sialnya sampai mereka minta agar jadi tanah aja. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, aduhai seandainya saya jadi tanah saja. Padahal waktu di dunia ingin hidup 1000 tahun katanya. Bahkan cari ginseng atau cari apalah biar tidak menua. Ternyata sampai di hari kiamat pengen mati. Saking mengerikannya mereka itu, keadaan mereka. Ilahuna wallahu a'lam.